Meskipun naskah-naskah paling awal mistisisme mahkota ini baru ditulis pada abad kedua atau ketiga, tetapi bentuk kontemplasi semacam ini mungkin sudah lebih tua. Paulus memberitakan tentang seorang Kristen yang tergolong seorang Mesia yang terangkat hingga ke langit ketiga sekitar 14 tahun yang lampau. Paulus tidak yakin bagaimana menafsirkan penglihatan ini, tetapi yakin bahawa orang itu tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Visi-visi itu bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan mengarah kepada pengalaman keagamaan yang berada di luar konsep-konsep biasa. Visi-visi itu dikondisikan oleh tradisi keagamaan khas mistikus itu. Seorang Yahudi visioner akan memperoleh penampakan tentang 7 langit kerana imajinasi keagamaannya secara partikular dipenuhi oleh simbol-simbol ini. Seorang Buddha akan menyaksikan berbagai citra tentang Buddha atau Bodhisattva. Umat Kristen memvisualisasikan perawan Maria. Adalah keliru jika sang visioner memandang bayangan-bayangan mental ini sebagai gambaran objektif atau sesuatu yang lebih dari sekadar simbol transendensi. Karena halusinasi sering merupakan keadaan patologis, dibutuhkan keterampilan dan keseimbangan mental yang cukup tinggi untuk menghadapi dan menafsirkan simbol-simbol yang muncul selama berlangsungnya meditasi dan refleksi batin. Salah satu visi paling aneh dan kontroversial dalam Yahudi awal dikisahkan dalam Shiur Komah, ukuran-ukuran ketinggian. Sebuah naskah abad ke-5 yang menggambarkan sosok yang pernah dilihat Yehezkiel di singgasana Tuhan. Shiur Komah menyebut wujud ini Yosrenu, pencipta kita. Penjelasan ganjil tentang penampakan Tuhan ini kemungkinan didasarkan pada sebuah ayat dalam Kidung Agung, yang merupakan naskah biblikal paling digemari oleh Rabbi Akiva. Mempelai perempuan mendeskripsikan kekasihnya. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selak seorang. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Sebagian orang memandang ini sebagai penggambaran tentang Tuhan, yang mengejutkan bagi generasi-generasi Yahudi. Shiur Komah melanjutkan dengan ukuran masing-masing anggota tubuh Tuhan yang tercantum di dalamnya. Dalam naskah aneh ini, ukuran Tuhan disebutkan secara sangat mencengangkan. Tak dapat dijangkau pikiran. Para sang satuan dasarnya setara dengan 180 triliun jari dan setiap jari membentang dari satu ujung bumi ke ujung lain. Dimensi masif ini mengejutkan pikiran, yang menyerah untuk memahaminya atau bahkan untuk membayangkan sosok berukuran seperti itu. Inilah pokok persoalannya. Shiur mencoba mengatakan kepada kita bahawa tidaklah mungkin untuk mengukur Tuhan atau memuatnya ke dalam terma-terma manusia. Upaya untuk melakukannya memperlihatkan kemustahilan proyek itu dan memberi kita pengalaman baru tentang transendensi Tuhan. Tidak mengherankan jika banyak orang Yahudi memandang upaya aneh untuk mengukur Tuhan yang sepenuhnya bersifat spiritual ini sebagai penghujatan. Itulah sebabnya naskah esoterik semacam Shiur disembunyikan dari orang-orang yang tidak waspada. Dilihat dari segi konteksnya, Shiur Komah akan memberikan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuknya dengan cara yang benar, di bawah bimbingan pengarah spiritual, sebuah pandangan baru tentang transendensi Tuhan yang berada di luar semua kategori manusia. Ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah.
Ia sesungguhnya tidak menyampaikan suatu informasi rahasia. Ia merupakan upaya penggugah hati yang menciptakan rasa takjub dan kagum. Syior memperkenalkan kita pada dua unsur penting dalam gambaran mistik tentang Tuhan yang sama-sama ditemukan dalam ketiga agama besar itu. Pertama, gambaran itu secara esensial bersifat imajinatif. Kedua, tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Sosok yang digambarkan dalam syior adalah Tuhan yang dilihat oleh kaum mistik sedang duduk bermahkota di ujung pendakian mereka. Sama sekali tak ada kelembutan, cinta, dan sesuatu yang bersifat personal pada Tuhan ini, bahkan keilahiannya seolah menimbulkan rasa keterasingan. Namun ketika mereka melihatnya, para pahlawan mistik itu menyenandungkan lagu yang sangat sedikit menginformasikan tentang Tuhan, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Kudus, kuasa, menakutkan, menciutkan, menakjubkan, melemahkan, dan mencekam. Begitulah pakaian Sang Pencipta, Adonai, Tuhan Israel yang bermahkota, mendatangi singgah sana kemuliaannya. Pakaiannya terukir di dalam dan di luar, dan sepenuhnya bertuliskan YHWH. Tak ada mata yang mampu menatapnya, tak pula mata manusia, mata para hambanya. Jika kita tidak bisa membayangkan bagaimana gerangan bentuk jubah Yahweh, bagaimana kita bisa berfikir untuk melihat Tuhan itu sendiri? Mungkin naskah mistik Yahudi kuno yang paling terkenal adalah naskah abad ke-5, Sefer Yazirah, Kitab Penciptaan. Bukan merupakan upaya untuk melukiskan proses penciptaan secara realistik, kisah yang termuat di dalamnya jelas-jelas bersifat simbolik dan menggambarkan Tuhan menciptakan alam dengan menggunakan bahasa, seakan-akan dia sedang menulis sebuah buku. Namun, bahasa telah berubah sama sekali dan pesan penciptaan tak lagi jelas. Setiap huruf dalam abjad Ibrani diberi sebuah nilai numerik. Lewat pengombinasian huruf-huruf itu dengan angka-angka sakral, lalu menyusunnya kembali dalam konfigurasi tanpa akhir, seorang mistik menghindarkan pikirannya dari konotasi normal kata-kata tersebut. Tujuannya adalah melampaui akal dan mengingatkan orang Yahudi bahawa tidak ada kata mahupun konsep yang mampu menampilkan realitas yang dirujuk oleh nama itu. Pengalaman mendesakkan bahasa hingga ke batas-batasnya dan memaksanya mengeluarkan makna yang non-linguistik ini juga telah menciptakan rasa tentang keberbedaan Tuhan. Kaum mistik tidak menghendaki sebuah dialog langsung dengan Tuhan yang mereka alami sebagai kesucian yang berlimpah, bukan sahabat atau bapa yang simpatik. Mistisisme mahkota tidak sendiri. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah mendapat pengalaman yang sangat mirip ketika beliau melakukan perjalanan malamnya dari Arab ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di dalam lelap tidurnya, dia dibawa oleh Jibril dengan berkendaraan seekor kuda langit. Setibanya di sana, dia disambut oleh Ibrahim, Musa, Isa, dan serombongan nabi-nabi lain yang meneguhkan misi kenabian Muhammad sendiri. Setelah itu, Jibril dan Muhammad mulai melakukan mi'raj, melewati 7 lapis langit yang masing-masingnya dihuni oleh seorang nabi. Akhirnya, Muhammad berhasil mencapai wilayah ilahi. Sumber-sumber awal secara khidmat tidak menyebutkan apa-apa tentang penglihatan terakhir itu, yang diyakini dirujuk oleh ayat-ayat Al-Quran berikut. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, iaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Melihat sebagian sesungguhnya dia telah tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Muhammad tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi hanya simbol-simbol yang mengarah kepada realitas ilahi. Di dalam Hinduisme,
Sidratil Muntaha, adalah pohon bayan yang menandai batas pemikiran rasional. Penampakan Tuhan tak mungkin diungkapkan dalam pengalaman yang normal bagi pikiran atau bahasa. Pendakian ke langit adalah simbol jangkauan terjauh roh manusia yang menandai gerbang makna tertinggi. Tamsil pendakian merupakan hal yang lazim. Agustinus juga pernah mengalami pendakian menuju Tuhan bersama ibunya di Ostia, yang dituturkannya dalam bahasa Plotinus. Pikiran kami diangkat oleh cinta yang besar kepada wujud abadi itu sendiri. Selangkah demi selangkah kami naik melampaui semua objek material dan bahkan langit itu sendiri, tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang memantulkan cahaya ke bumi. Kami naik lebih jauh lagi melalui refleksi batin, dialog, dan kekaguman terhadap karya-karyamu dan masuk ke dalam pikiran kami sendiri. Pikiran Agustinus diisi oleh gambaran Yunani tentang mata rantai besar wujud, bukan citra-citra semitik tentang tujuh langit. Ini bukanlah pengembaraan harfiah melewati ruang angkasa menuju Tuhan di luar sana, tetapi pendakian jiwa menuju realitas di dalamnya. Perjalanan menggetarkan ini tampaknya merupakan suatu anugerah dari luar, ketika dikatakannya bahawa pikiran kami diangkat, seolah-olah dia dan Monica adalah dua penerima karunia yang pasif. Namun demikian ada upaya sengaja dalam pendakian ke arah wujud abadi. Tamsil kenaikan yang serupa juga telah tercatat dalam pengalaman memabukkan kaum Syaman, dari Siberia ke Tierra del Fuego, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Campbell. Simbol kenaikan spiritual menunjukkan bahawa persepsi duniawi telah jauh ditinggalkan. Pengalaman tentang Tuhan yang akhirnya diperoleh benar-benar tak dapat diceritakan, kerana bahasa biasa memang tak lagi berlaku. Kaum mistik Yahudi tidak menghuraikan apa-apa tentang Tuhan. Mereka menceritakan kepada kita tentang jubahnya, istananya, singgasana langitnya, dan tabir yang melindunginya dari tatapan manusia yang menampilkan arketipe abadi. Kaum Muslim yang berspekulasi tentang kenaikan Muhammad ke langit menekankan watak paradoks penampakan Tuhan yang dialaminya di akhir perjalanan itu. Dia melihat sekaligus tidak melihat kehadiran Tuhan. Begitu seorang mistikus telah melewati alam tamsil dalam pikirannya, dia akan mencapai suatu titik di mana konsep mahupun imajinasi sudah tidak bisa membawanya lebih jauh lagi. Agustinus dan Monica sama-sama bungkam tentang puncak perjalanan mereka, menekankan betapa perjalanan itu betul-betul transenden terhadap ruang, waktu, dan pengetahuan biasa. Mereka berbicara dan bernafas demi Tuhan dan menyentuhnya sekilas melalui konsentrasi hati yang menyeluruh. Kemudian, mereka harus kembali ke percakapan biasa, di mana sebuah kalimat memiliki awal, pertengahan, dan akhir. Oleh kerana itu, kami berkata, jika bagi setiap orang derita tubuh telah mereda. Jika citra tentang bumi, air dan udara menjadi mati, jika langit pun tertutup dan semua jiwa tak lagi bersuara, serta melampaui dirinya dengan tak lagi berfikir tentang dirinya, jika semua mimpi dan visi dalam imajinasi disingkirkan, jika semua bahasa dan segala yang sementara menjadi diam, kerana jika ada orang yang mampu mendengar, maka inilah yang akan dikatakan oleh mereka semua, kami tidak menciptakan diri kami sendiri, kami diciptakan oleh Dia yang abadi. Mazmur 79 ayat 3 dan 5. Begitulah keadaannya pada saat kami menjulurkan tangan kami dan dalam kilasan energi mental meraih hikmat abadi yang menampung segala sesuatu. Ini bukanlah visi naturalistik tentang Tuhan personal, mereka bisa dikatakan tak pernah mendengar suaranya, lewat cara komunikasi naturalistik yang normal, melalui percakapan biasa, melalui malaikat, melalui alam atau simbolisme mimpi. Kelihatannya mereka telah menyentuh realitas yang berada di luar semua ini. Meskipun jelas terkondisikan oleh budaya,
jenis kenaikan ini tampaknya merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Bagaimanapun cara yang kita pilih untuk menafsirkannya, manusia di seluruh penjuru dunia dan dalam seluruh fase sejarah telah pernah merasakan bentuk pengalaman kontemplatif semacam ini. Kaum monoteis menyebut pemandangan klimaks ini, penampakan Tuhan. Plotinus menganggapnya sebagai pengalaman tentang Yang Esa. Orang Buddha menyebutnya kedekatan dengan nirvana. Masalahnya, ini adalah sesuatu yang senantiasa diinginkan oleh orang-orang dengan bakat spiritual tertentu. Pengalaman mistik tentang Tuhan memiliki beberapa karakteristik yang sama bagi semua agama. Pengalaman itu subjektif, melibatkan perjalanan batin, bukan persepsi tentang suatu fakta objektif di luar diri, dialami melalui bagian fikiran yang mencipta citra sering disebut imajinasi daripada melalui fakultas yang lebih bernalar dan logis. Akhirnya, pengalaman ini adalah sesuatu yang secara sengaja diciptakan oleh seorang mistikus di dalam dirinya sendiri. Latihan fisik dan mental tertentu akan menghasilkan penampakan akhir itu dan tidak selalu hadir ke hadapan mereka tanpa disadari. Agustinus tampaknya membayangkan bahawa manusia-manusia pilihan kadang mampu melihat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dia mengutip Musa dan Paulus sebagai contoh. Paus Gregory yang Agung, tahun 540 hingga 604, tokoh terkemuka dalam kehidupan spiritual maupun dalam jabatannya yang kuat, tidak sependapat. Dia bukanlah seorang intelektual, dan seperti kebanyakan orang Roma umumnya, memiliki pandangan spiritualitas yang pragmatis. Dia menggunakan metafora awan, kabut, atau kegelapan untuk melukiskan kesamaran semua pengetahuan manusia tentang yang ilahi. Tuhan yang dikonsepsikannya tetap tersembunyi dari manusia dalam kegelapan tak tertembus yang jauh lebih menyakitkan daripada kabut ketidaktahuan yang dirasakan orang Kristen Yunani semacam Gregory dari Nyssa dan Dens. Tuhan merupakan pengalaman yang menegangkan bagi Gregory. Dia merasakan bahawa Tuhan sangat sulit untuk dijangkau. Sudah pasti tak ada jalan untuk membincangkan tentang dia secara akrab, seperti ketika kita memiliki kesamaan pendapat. Kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kita tidak bisa meramal perilakunya berdasarkan pengetahuan kita tentang manusia. Maka satu-satunya kebenaran dalam pengetahuan kita tentang Tuhan adalah ketika kita menyadari bahawa kita tidak bisa sepenuhnya mengetahui apapun tentang Dia. Gregory sering bergumul dengan upaya keras mendekati Tuhan. Kebahagiaan dan kedamaian kontemplasi hanya dapat diperoleh untuk sekejap setelah melewati perjuangan yang begitu sengit. Sebelum merasakan manisnya Tuhan, jiwa mesti bertarung mencari jalan keluar dari kegelapan yang merupakan unsur alamiahnya. Jiwa tidak dapat menancapkan tatapannya pada hal-hal yang secara sekilas terlihat ada di dalam dirinya sendiri, kerana ia terdorong oleh kebiasaannya sendiri untuk menyelam ke dalam. Sementara itu, ia tersengal-sengal, berjuang dan berupaya melampaui dirinya tetapi kembali jatuh, tercengkeram oleh ketakutannya, ke dalam kegelapan dirinya sendiri. Tuhan hanya bisa dicapai setelah kerja keras pikiran, yang mesti bergulat dengannya, seperti Yakub bergulat dengan malaikat. Jalan menuju Tuhan syarat dengan rasa bersalah, air mata, dan keletihan. Ketika jiwa mendekatinya, ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Disiksa oleh hasratnya akan Tuhan, jiwa hanya bisa menemukan ketenangan dalam air mata kerana keletihan. Gregory tetap merupakan pembimbing spiritual yang penting hingga abad ke-12. Jelaslah bahawa Barat masih merasa bahawa Tuhan adalah sebuah beban. Di Timur, pengalaman orang Kristen tentang Tuhan lebih dicirikan oleh cahaya daripada kegelapan. Orang Yunani mengembangkan sebuah bentuk mistisisme berbeza, yang juga ditemukan di seluruh dunia. Mistisisme ini tidak bergantung pada gambaran dan penampakan,
tetapi bersandar pada pengalaman apofatik atau sunyi sebagaimana yang dihuraikan oleh Dan Areopagite. Mereka secara alamiah mengesampingkan semua konsepsi rasionalistik tentang Tuhan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Gregory dari Nyssa dalam komentari on the Song of Songs, setiap konsep yang dicerap akan menjadi rintangan dalam perjalanan seorang pencari. Tujuan perenungan ini adalah untuk melangkah melampaui gagasan dan juga melampaui gambaran apapun, sebab semua itu hanya merupakan gangguan. Baru kemudian dia akan memperoleh rasa tentang kehadiran yang tak dapat didefinisikan dan sungguh-sungguh berada di atas semua pengalaman manusia tentang hubungan dengan sesamanya. Sikap ini disebut hesychia, ketenteraman atau keheningan batin. Kerana kata-kata, ide, dan bayangan hanya akan mengikat kita pada alam duniawi, di sini dan pada saat ini, fikiran harus secara sadar ditenangkan melalui teknik-teknik konsentrasi sehingga ia bisa menumbuhkan keheningan penantian. Hanya setelah itulah fikiran diharapkan mampu memahami suatu realitas yang melampaui segala sesuatu yang bisa dikonsepsikannya. Bagaimana mungkin kita mengetahui Tuhan yang tak bisa dipahami? Orang Yunani menyukai paradoks semacam ini, dan kaum Hesychast menggunakan pembedaan kuno antara esensi Tuhan dengan energi atau aktivitasnya di alam, yang membuat kita mampu mengalami sesuatu tentang yang ilahi. Kerana kita tidak pernah mengetahui Tuhan dalam dirinya sendiri, maka adalah energi bukan esensi yang kita alami ketika berdoa. Energi ini dapat dideskripsikan sebagai cahaya keilahian, menyinari dunia dan memancar dari yang ilahi, tetapi berbeda dari Tuhan itu sendiri seperti halnya cahaya matahari berbeda dari matahari. Energi ini memanifestasikan Tuhan yang sama sekali diam dan tak dapat diketahui. Seperti yang pernah dikatakan oleh Basil, melalui energinya lah kita mengenal Tuhan. Kita tak bisa mengatakan bahawa kita bisa mendekati esensinya, kerana energi ini turun kepada kita sedangkan esensinya tetap tidak bisa didekati. Di dalam Perjanjian Lama, energi ilahi ini disebut dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, energi itu menyinari pribadi Kristus di Gunung Tabor, ketika kemanusiaannya telah diubah oleh cahaya ilahiyah. Kini energi itu menerobos seluruh tatanan makhluk dan mendeifikasi orang-orang yang telah diselamatkan. Seperti yang disiratkan oleh kata Energeiae, konsep ini merupakan konsep yang aktif dan dinamis tentang Tuhan. Jika Barat berpandangan bahawa Tuhan membuat dirinya dikenal melalui sifat-sifatnya yang abadi, kebaikan, keadilan, cinta, dan keperkasaan, orang Yunani berpandangan bahawa Tuhan membuat dirinya terjangkau melalui aktivitas tanpa henti yang menandai kehadirannya. Oleh kerana itu, ketika kita merasakan energi di dalam doa, dalam pengertian tertentu kita tengah berkomunikasi langsung dengan Tuhan, meskipun realitas yang tak bisa diketahui itu sendiri tetap berada dalam ketersembunyian. Tokoh Hesychast terkemuka, Evagrius Pontus, tahun 399, mengajarkan bahawa pengetahuan yang kita miliki tentang Tuhan di dalam doa tak ada kaitannya sama sekali dengan konsep atau citra, tetapi merupakan pengalaman langsung tentang yang ilahi yang mentransendensi semua konsep dan citra itu. Oleh kerana itu, adalah penting bagi para Hesychast untuk mengosongkan jiwanya. Ketika berdoa, dia berkata kepada para rahibnya, "Janganlah kau bentuk di dalam dirimu citra apapun tentang Tuhan dan jangan biarkan pikiranmu dibentuk oleh kesan apapun." Sebaliknya, mereka harus mendekati yang imaterial dengan sikap imaterial pula. Evagrius tengah mengajukan sebentuk yoga Kristen. Ini bukanlah sebuah proses refleksi, bukankah doa berarti penghapusan pikiran, melainkan lebih merupakan pemahaman intuitif tentang Tuhan. Hasilnya berupa rasa kesatuan dengan segala sesuatu,
kebebasan dari gangguan dan kemajemukan, dan hilangnya ego, sebuah pengalaman yang sangat mirip dengan apa yang diperoleh oleh para perenung dalam agama non-teistik, seperti Buddhism. Dengan secara sistematik menjauhkan pikiran mereka dari gairah, seperti bangga, tamak, sedih, atau marah yang mengikat mereka kepada ego. Kaum Hesychast mengangkat diri mereka dan menjadi terilahikan, seperti Yesus di Gunung Tabor yang diubah oleh energi-energi ilahi. Diodocus, uskup Fortis abad ke-5, mengajarkan bahawa deifikasi ini tak akan ditunda hingga ke alam baka nanti, tetapi dapat dialami secara sadar di dunia ini. Dia mengajarkan suatu metode konsentrasi yang melibatkan pengaturan nafas. Ketika mereka menarik nafas, kaum Hesychast mesti mengucapkan doa, Yesus Kristus, Putra Allah. Ketika mengeluarkan nafas, mereka mengucapkan, kasihilah kami. Belakangan kaum Hesychast memperhalus latihan ini. Sang perenung harus duduk dengan kepala dan bahu merunduk, menatap dada atau pusa mereka. Mereka harus bernafas lebih perlahan lagi untuk mengarahkan perhatian mereka ke dalam batin, ke fokus psikologis tertentu seperti hati. Ini merupakan latihan ketat yang mesti digunakan dengan hati-hati. Latihan ini hanya dapat dilakukan dengan aman di bawah bimbingan seorang pengarah yang ahli. Secara perlahan, seperti halnya seorang rahib Buddha, Hesychast akan menemukan bahawa dirinya dapat meletakkan pikiran rasional ke satu sisi. Bayangan-bayangan yang menjejali pikiran akan memudar dan Hesychast akan merasa sepenuhnya bersatu dengan doa itu. Orang Kristen Yunani telah menemukan sendiri teknik-teknik yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di kalangan agama Timur. Mereka memandang doa sebagai aktivitas psikosomatik, sedangkan orang Barat semacam Agustinus dan Gregory berfikir bahawa doa harus membebaskan jiwa dari raga. Maximus the Confessor pernah mengatakan, semua manusia mesti menjadi Tuhan, dituhankan melalui kemuliaan Tuhan yang menjadi manusia sepenuhnya, jiwa dan raga. Hesychast akan merasakan ini sebagai gelombang energi dan cahaya yang begitu kuat dan mempesona yang hanya mungkin berasal dari Tuhan. Sebagaimana telah kita saksikan, orang Yunani memandang proses penuhanan ini sebagai suatu pencerahan yang bersifat alamiah bagi manusia. Mereka menemukan ilham di dalam Yesus yang telah diubah di Gunung Tabor, seperti halnya orang Buddha diilhami oleh citra Buddha, yang telah meraih perwujudan kemanusiaan yang paling utuh. Upacara transfigurasi sangatlah penting di gereja-gereja Ortodoks Timur. Transfigurasi ini disebut epifani manifestasi Tuhan. Berbeda dari saudara-saudara mereka di Barat, orang Yunani tidak memandang ketegangan, kekeringan, dan keterasingan sebagai pendahuluan yang tak terelakkan dalam pengalaman tentang Tuhan. Semua itu hanyalah gangguan yang mesti diatasi. Orang Yunani tidak memiliki kultus tentang kegelapan jiwa. Motif yang lebih dominan adalah Tabor, bukan Getsemani dan Calvary. Memang tidak setiap orang bisa mencapai keadaan yang lebih tinggi ini, tetapi orang Kristen lainnya dapat memperoleh kilasan tentang sebagian dari pengalaman mistik ini lewat ikon patung-patung suci. Di Barat, seni keagamaan menjadi sangat representasional. Ia melukiskan peristiwa-peristiwa historis dalam kehidupan Yesus atau orang-orang suci. Namun di Byzantium, patung suci tidak dimaksudkan untuk mewakili apapun di dunia ini, tetapi merupakan upaya menggambarkan secara visual pengalaman mistik para Hesychast yang tak terucapkan untuk memberi ilham kepada orang-orang non-mistikus. Sebagaimana dijelaskan seorang sejarawan Inggris, Peter Brown, di seluruh dunia Kristen Timur, ikon dan visi saling memperkuat satu sama lain. Sebagiannya berkumpul pada satu titik fokus imajinasi kolektif memastikan bahawa pada abad ke-6, yang Adi Alami telah mengambil ciri yang tegas,
di dalam mimpi dan di dalam imajinasi setiap orang sebagaimana lazimnya tergambar dalam seni. Ikon itu memiliki keabsahan mimpi yang mewujud. Ikon-ikon tersebut tidak dimaksudkan untuk menegakkan keimanan atau menyampaikan informasi, ide atau doktrin, tetapi hanya sebagai fokus kontemplasi yang memberi seorang beriman semacam jendela ke dunia ilahi. Namun demikian, patung-patung suci itu ternyata menjadi begitu sentral bagi pengalaman Byzantium tentang Tuhan sehingga pada abad ke-8, patung-patung itu menjadi titik perselisihan di kalangan gereja Yunani. Orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya digambarkan oleh seorang seniman ketika mereka melukis Yesus. Mustahil untuk menggambarkan keilahiannya, tetapi jika si seniman mengklaim bahawa dia hanya menggambarkan kemanusiaan Yesus, apakah dia berarti telah melakukan kesalahan Nestorianisme, kepercayaan bid'ah yang menyatakan bahawa kemanusiaan dan keilahian Yesus merupakan dua hal yang berbeda? Kaum ikonoklastik ingin mengenyahkan sama sekali patung-patung keramat itu, tetapi gagasan ini ditolak oleh dua rahib terkemuka, John dari Damaskus, tahun 656 hingga 747, yang berasal dari biara Masabas di dekat Bethlehem, dan Theodor, tahun 759 hingga 826, dari biara Studius di dekat Konstantinopel. Mereka berpendapat bahawa kaum ikonoklastik itu keliru jika melarang penggambaran Kristus. Sejak inkarnasi, baik alam material mahupun raga manusia telah diberi dimensi ilahiyah, dan seorang seniman boleh melukis jenis kemanusiaan baru yang ilahiyah ini. Seniman itu juga melukis gambaran tentang Tuhan, kerana Kristus Sang Logos merupakan ikon Tuhan par excellence. Tuhan tidak dapat tertampung dalam kata-kata atau diringkas dalam konsep-konsep manusia, tetapi bisa dideskripsikan oleh pena seniman atau dalam gerak simbolik liturgi. Peribadatan orang Yunani sangat bergantung pada ikon-ikon ini sehingga pada tahun 820 kaum ikonoklastik terkalahkan oleh arus popular. Akan tetapi, keyakinan bahawa Tuhan hingga tingkat tertentu dapat dideskripsikan bukan berarti teologi apophatic dance tercampakkan. Dalam karyanya Greater Apology for the Holy Images, Pendeta Nisforas mengklaim bahawa ikon-ikon itu mengekspresikan keheningan Tuhan, memperlihatkan melalui diri mereka betapa misteri yang mentransendensi wujud itu tak bisa diceritakan. Tanpa henti dan tanpa kata-kata, patung-patung suci itu memuji kebaikan Tuhan dalam melodi teologi yang luhur dan dicahayai 3 kali itu. Alih-alih membangkitkan kesetiaan pada dogma-dogma gereja dan membantu mereka membentuk gagasan yang jelas tentang iman mereka, ikon-ikon itu melingkupi mereka dengan rasa misteri. Ketika menjelaskan tentang pengaruh lukisan-lukisan religius ini, Nisforas hanya bisa membandingkannya dengan pengaruh musik, seni yang paling tak terucapkan dan mungkin yang paling langsung. Emosi dan pengalaman disampaikan oleh musik dalam cara yang melampaui kata-kata mahupun konsep. Pada abad ke-19, Walter Pater menegaskan bahawa semua seni ingin meraih kondisi yang ada dalam musik. Pada abad ke-9 di Byzantium, orang Kristen Yunani memandang teologi ingin meraih kondisi ikonografi. Mereka berpandangan bahawa Tuhan lebih baik diekspresikan dalam karya seni daripada dalam wacana rasionalistik. Setelah perdebatan kristologis yang sengit pada abad ke-4 dan ke-5, mereka mengembangkan gambaran tentang Tuhan yang bergantung pada pengalaman imajinatif orang-orang Kristen. Ini secara definitif diungkapkan oleh Simeon, tahun 949 hingga 1022, kepala biara kecil Santo Mekras di Konstantinopel, yang dikenal sebagai teolog baru. Jenis teologi baru ini tidak berupaya untuk mendefinisikan Tuhan. Upaya tersebut, menurut Simeon, terlalu angkuh kerana
berbicara tentang Tuhan dalam cara apapun menyiratkan bahawa yang tidak dapat dipahami berubah menjadi bisa dipahami. Alih-alih berargumentasi secara rasional tentang hakikat Tuhan, teologi baru ini bersandar pada pengalaman religius personal yang langsung. Adalah mustahil untuk mengenal Tuhan dalam terma konseptual, seakan-akan dia adalah sekadar wujud lain yang bisa kita bentuk gagasan mengenainya. Tuhan adalah sebuah misteri. Seorang Kristen sejati adalah orang yang memiliki pengalaman sadar tentang Tuhan yang mengungkapkan dirinya dalam kemanusiaan Kristus yang telah diubah. Simeon sendiri memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi menuju kontemplasi akibat sebuah pengalaman yang tampaknya datang kepadanya secara tiba-tiba. Pada mulanya dia tidak tahu tentang apa yang terjadi, tetapi lambat laun dia menyadari bahawa dirinya tengah diubah dan seakan-akan terserap ke dalam cahaya yang adalah Tuhan itu sendiri. Ini bukanlah cahaya yang biasa kita kenal, tentu saja kerana ia berada di luar bentuk, citra atau representasi dan hanya bisa dialami secara intuitif melalui doa. Namun, ini bukan pengalaman bagi elit tertentu atau para rahib saja. Kerajaan yang dikumandangkan oleh Kristus di dalam Injil merupakan kesatuan dengan Tuhan yang bisa dialami setiap orang di sini dan pada saat ini, tanpa harus menunggu sampai datangnya kehidupan yang akan datang. Oleh kerana itu, bagi Simeon, Tuhan diketahui sekaligus tidak diketahui, dekat namun jauh. Daripada mengupayakan tugas mustahil menggambarkan persoalan yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata saja, Simeon menganjurkan para rahibnya untuk berkonsentrasi kepada apa yang bisa dirasakan sebagai realitas yang berubah di dalam jiwa mereka sendiri. Seperti yang pernah disabdakan Tuhan kepada Simeon dalam salah satu penampakannya, "Ya, akulah Tuhan yang menjadi manusia demi kalian. Dan camkanlah, aku telah menciptakanmu, seperti engkau ketahui, dan aku pula yang akan menjadikanmu Tuhan." Tuhan bukanlah faktor objektif yang eksternal, melainkan pencerahan yang secara esensial bersifat personal dan subjektif. Sungguh pun demikian, penolakan Simeon untuk berbicara mengenai Tuhan tidak membuatnya terputus dari pandangan teologis masa silam. Teologi baru itu didasarkan secara kukuh pada ajaran para bapa gereja. Dalam karyanya, Hinds of Divine Love, Simeon mengemukakan doktrin Yunani kuno tentang penuhanan manusia, seperti yang pernah dihuraikan oleh Athanasius dan Maximus. Wahai cahaya yang tak seorang pun menamainya, kerana memang tak bernama. Wahai cahaya yang bisa bernama banyak, kerana memang melingkupi segala sesuatu. Bagaimana engkau menyatukan diri dengan rumput? Bagaimana engkau, yang tak berubah sekaligus tak terakhir, membiarkan hakikat sejati rumput tetap utuh? Tak ada gunanya mendefinisikan Tuhan yang mengadakan perubahan ini, kerana dia berada di luar kata-kata dan deskripsi. Namun demikian, sebagai sebuah pengalaman yang memenuhi dan mengubah kemanusiaan tanpa merusak integritasnya, Tuhan merupakan realitas yang tak terbantahkan. Orang Yunani telah mengembangkan gagasan tentang Tuhan, seperti Trinitas dan Inkarnasi yang memisahkan mereka dari monoteis lainnya, namun pengalaman mistik aktual mereka memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman kaum Muslim maupun Yahudi. Meskipun perhatian utama Nabi Muhammad adalah pada penegakan suatu masyarakat yang adil, beliau dan beberapa sahabat terdekatnya juga memiliki kecenderungan mistik, dan kaum Muslim dengan cepat mengembangkan tradisi mistik khas mereka sendiri. Selama abad ke-8 dan ke-9, bentuk Islam asketik berkembang bersamaan dengan perkembangan sekte-sekte lain. Kaum asketik itu, sebagaimana kaum Mu'tazilah dan Syiah, juga memprihatinkan gaya hidup mewah kelompok penguasa dan menipisnya kehidupan keagamaan ummah.
Mereka berupaya untuk kembali kepada kehidupan sederhana yang dijalani kaum Muslim awal di Madinah, mengenakan pakaian bersahaja yang terbuat dari wul kasar, dalam bahasa Arab disebut syuf, yang diduga merupakan pakaian kegemaran Nabi. Berdasarkan itulah mereka memperoleh sebutan sebagai Sufi. Keadilan sosial tetap merupakan hal penting dalam ajaran mereka, seperti yang dijelaskan oleh Louis Messiaen, seorang sarjana Perancis. Seruan kaum mistik merupakan hasil dari pemberontakan batin nurani untuk menentang ketidakadilan sosial, bukan hanya yang dilakukan oleh orang lain, melainkan terutama kesalahan diri sendiri, dengan hasrat yang makin ditingkatkan oleh penyucian batin untuk bertemu Tuhan dengan pengorbanan apapun. Pada mulanya kaum Sufi memiliki banyak kesamaan dengan sekte-sekte lain. Rasionalis utama Mu'tazilah, Wasil Ibnu Athaq, tahun 748, pernah menjadi murid Hasan al-Bashri, tahun 728, seorang zahid Madinah yang kemudian dihormati sebagai salah seorang pendiri Sufisme. Kaum ulama mulai membedakan Islam secara tajam dari agama-agama yang lain, memandangnya sebagai satu-satunya iman yang sejati, tetapi kaum Sufi kurang lebih tetap berpegang pada visi Al-Quran tentang ketunggalan agama wahyu. Yesus, misalnya, dihormati oleh banyak Sufi sebagai Nabi dalam kehidupan kebatinan. Beberapa di antara mereka bahkan bersedia mengubah syahadat dengan kata-kata, tak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah, yang bisa dibenarkan secara teknis namun secara niat bersifat provokatif. Jika Al-Quran berbicara tentang Tuhan keadilan yang mengilhami rasa takut dan kagum, seorang asketik perempuan, Rabiah Al-Adawiyah, tahun 801, berbicara tentang cinta, dalam cara yang diakrabi oleh kaum Kristen. Aku cinta kepadamu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena engkau memang layak dicintai. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu, cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk kesemuanya. Hal ini erat kaitannya dengan doanya yang terkenal, Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut api neraka, bakarlah aku di dalam neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka usirlah aku dari surga. Namun, aku menyembahmu karena dirimu, jangan sembunyikan keindahanmu yang abadi. Cinta kepada Tuhan menjadi ciri khas Sufisme. Kaum Sufi mungkin dipengaruhi oleh kaum asketik Kristen di Timur Dekat, namun Muhammad tetaplah merupakan pengaruh terpenting. Mereka berharap bisa merasakan pengalaman tentang Tuhan yang sama dengan yang pernah dialami Muhammad ketika menerima wahyu. Dengan sendirinya mereka juga terpengaruh oleh peristiwa pendakian mistikal Nabi ke langit, yang dijadikan paradigma pengalaman mereka tentang Tuhan. Mereka juga mengembangkan berbagai teknik dan disiplin yang membantu para Sufi di seluruh dunia untuk mencapai keadaan kesadaran yang berubah. Kaum Sufi menambahkan praktik berpuasa, bangun malam, dan membaca nama Tuhan sebagai zikir ke dalam dasar hukum Islam. Pengaruh dari praktik-praktik ini kadang menghasilkan perilaku yang tampak aneh dan tak terkendalikan, dan mistikus yang berperilaku demikian disebut sebagai Sufi yang mabuk. Salah satu di antaranya adalah Abu Yazid Bistami, tahun 874, yang seperti halnya Rabiah mendekati Tuhan sebagai kekasih. Dia meyakini bahawa dia harus berupaya menyenangkan Allah sebagaimana yang dilakukannya terhadap seorang perempuan dalam hubungan percintaan manusia, mengorbankan kebutuhan dan hasratnya sendiri demi kesatuan dengan sang kekasih. Sungguh pun demikian, latihan-latihan introspektif yang diadopsinya untuk mencapai ini membawanya melampaui konsepsi ketuhanan yang terpersonalisasikan ini.
Ketika dia mendekati inti identitasnya, dia merasa tak ada sesuatu pun yang menabiri antara Tuhan dan dirinya. Segala sesuatu yang pernah dipahaminya sebagai diri seolah runtuh. Aku memandang Allah dengan mata kebenaran dan berkata kepadanya, "Siapa ini?" Dia berkata, "Ini bukan aku, bukan pula yang selain aku. Tak ada Tuhan selain aku." Lalu dia mengubah jati diriku menjadi jati dirinya, kemudian aku bersama dia dengan lidah wajahnya, berkata, "Berapa jauhnya aku dengan engkau?" Dia berkata, "Aku di dalam dirimu, tak ada Tuhan selain engkau. Lagi-lagi, tak ada ilah yang berada di luar sana, terasing dari manusia." Tuhan secara misterius ternyata identik dengan bagian jiwa paling dalam. Penghancuran sistematik terhadap ego akan membawa pada rasa terserap ke dalam realitas yang lebih agung dan tak terlukiskan. Keadaan peniadaan diri atau fana ini menjadi sesuatu yang sentral bagi cita-cita Sufi. Bistami telah dengan sepenuhnya menafsirkan ulang syahadat dalam cara yang mungkin bisa dianggap sebagai penghujatan, seandainya itu tidak diakui oleh banyak Muslim sebagai pengalaman autentik Islam seperti yang diperintahkan Al-Quran. Kaum mistik lain, Sufi-Sufi yang tidak mabuk, lebih menyukai spiritualitas yang tidak terlalu menyolok. Al-Junaid dari Baghdad, tahun 910, yang memetakan landasan bagi seluruh mistisisme Islam masa depan, berkeyakinan bahawa ekstremisme Bistami bisa menimbulkan bahaya. Dia mengajarkan bahawa fana harus digantikan oleh baka, langkah kembali ke diri yang telah meningkat. Persatuan dengan Tuhan tidak boleh menghancurkan kemampuan alamiah kita, tetapi justru menyempurnakannya. Seorang Sufi yang telah menghilangkan egoisme yang bodoh dan menemukan kehadiran ilahi di dalam inti wujudnya sendiri akan mengalami kesadaran diri dan pengendalian diri yang lebih besar. Dia akan menjadi manusia yang lebih utuh. Oleh kerana itu, tatkala mereka mengalami fana dan baka, kaum Sufi telah mencapai keadaan yang oleh Yunani Kristen disebut penuhanan. Al-Junaid memandang seluruh pencarian yang dilakukan oleh seorang Sufi sebagai usaha kembali ke fitrah asal manusia pada saat penciptaan. Dia kembali kepada kemanusiaan ideal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia juga kembali kepada sumber eksistensinya. Pengalaman pemisahan dan pengasingan diri menempati posisi penting bagi kaum Sufi seperti halnya bagi ajaran Platonis dan Gnostis. Mungkin ini tidak berbeza dengan pemisahan dibicarakan oleh aliran psikologi Freudian dan Kleinian masa kini, meskipun kaum psikoanalis menisbahkan ini kepada sebuah sumber non-teistik. Melalui latihan dan upaya saksama di bawah bimbingan seorang guru Sufi seperti dirinya, Al-Junaid mengajarkan bahawa seorang Muslim bisa menyatu kembali dengan penciptanya dan mencapai rasa kehadiran Tuhan yang pernah dialaminya ketika dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini merupakan akhir dari keterpisahan dan kesedihan, penyatuan kembali dengan jiwa paling dalam yang juga merupakan jiwanya yang sejati. Tuhan bukanlah realitas dan hakim yang terpisah di luar diri, tetapi dalam beberapa hal menyatu dengan latar wujud seseorang. Kini aku telah mengerti, wahai Tuhan, apa yang bersemayam dalam sanubariku, dalam rahasia dari dunia seberang. Lidahku telah bercengkrama dengan yang kukagumi. Maka dalam satu cara kita bersatu dan tunggal, namun tetap terpisah tempat kita bersemayam untuk selamanya. Meskipun dari tatapanku, kekaguman yang dalam telah menyembunyikan wajahmu. Dalam kemuliaan yang menakjubkan, kurasakan sentuhanmu di dalam batinku. Penekanan pada penyatuan dengan Tuhan berakar dari cita-cita tauhid di dalam Al-Quran. Dengan cara mengumpulkan dirinya yang menghilang, seorang mistikus akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam keutuhan pribadi. Al-Junaid sepenuhnya sadar akan bahaya mistisisme. Orang-orang tak terlatih,
yang tidak memiliki bekal nasihat seorang pir dan kerasnya latihan sufi, akan mudah menyalahfahami ekstasi seorang mistik dan mengambil gagasan yang sangat simplistik tentang apa yang dimaksudkannya ketika dia berkata bahawa dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Klaim-klaim besar seperti yang dikemukakan oleh Bistami pasti akan membangkitkan amarah masyarakat. Pada tahap awal ini, Sufisme hanya merupakan gerakan minoritas, dan kaum ulama sering memandangnya sebagai bid'ah yang tidak autentik. Akan tetapi, murid Al-Junaid yang terkemuka, Husain Ibnu Mansur, biasa dikenal dengan sebutan Al-Hallaj, telah melimpah api dan menjadi martir kerana keyakinan mistiknya. Kerana berkeliling Iraq untuk mengkampanyekan penggulingan khalifah dan penegakan suatu tatanan sosial baru, dia dipenjara oleh penguasa dan disalib seperti pahlawan idamannya, Yesus. Dalam keadaan ekstasinya, Al-Hallaj berseru, "Akulah sang kebenaran." Menurut Injil, Yesus pernah membuat pernyataan yang sama ketika menyatakan bahawa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Al-Quran sering mengutuk keyakinan Kristen tentang inkarnasi Tuhan di dalam Kristus, sehingga tidaklah mengherankan jika kaum Muslim dibuat kaget oleh seruan ekstatik Al-Hallaj. Al-Haq, kebenaran adalah salah satu nama Tuhan, dan adalah musyrik bagi seorang manusia untuk menyandang titel ini. Al-Hallaj sebenarnya mengungkapkan perasaannya tentang penyatuan diri dengan Tuhan yang begitu dekat, sehingga dia merasa seakan-akan berada dalam satu identitas dengan Tuhan. Seperti yang dikatakannya dalam salah satu syairnya, "Aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami." Ini adalah sebuah ungkapan yang berani tentang peniadaan diri dan penyatuan dengan Tuhan, yang disebut oleh gurunya, Al-Junaid, sebagai fana. Al-Hallaj menolak untuk menarik kembali pernyataan itu ketika dia dituduh menghujat dan lebih memilih mati. Ketika dibawa ke tiang salib dan melihat kayu melintang beserta paku-pakunya, dia menoleh ke arah orang-orang dan mengucapkan doa yang diakhiri dengan kata-kata berikut, "Dan hamba-hambamu ini berkumpul untuk membunuhku, dalam semangat membela agamamu dan ingin mencapai keridaan-Mu. Ampunilah mereka, ya Allah, dan kasihilah mereka. Sebab jika sekiranya engkau telah menampakkan kepada mereka apa yang telah engkau tampakkan kepadaku, mereka tak akan melakukan apa yang telah mereka lakukan, dan sekiranya engkau telah bersembunyi dariku seperti engkau telah bersembunyi dari mereka, tentu aku tidak akan merasakan penderitaan ini. Kemuliaan ada padamu dalam apapun yang engkau lakukan, dan kemuliaan ada padamu dalam apapun yang engkau kehendaki." Seruan Al-Hallaj, Ana Al-Haq, memperlihatkan bahawa Tuhan kaum mistik bukanlah sebuah realitas objektif, melainkan sangat subjektif. Belakangan Al-Ghazali berpendapat bahawa Al-Hallaj bukan menghujat, tetapi hanya kurang bijaksana dalam mengemukakan sebuah kebenaran esoterik yang bisa disalahfahami kaum awam. Karena tidak ada realitas selain Allah, seperti dinyatakan dalam syahadat, maka semua manusia pada hakikatnya ilahiyah. Al-Quran mengajarkan bahawa Adam telah diciptakan dalam citra Tuhan untuk memungkinkan Tuhan berkontemplasi dalam diri Adam seperti dalam sebuah cermin. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia pertama itu. Kaum Sufi berpendapat kekeliruan orang Kristen adalah kerana mengasumsikan bahawa satu orang manusia mampu menyerap keseluruhan inkarnasi Tuhan. Seorang mistik yang berhasil memperoleh kembali visi fitrahnya tentang Tuhan, berarti telah menemukan kembali citra ketuhanan di dalam dirinya sendiri sebagaimana adanya pada hari penciptaan. Hadis Qudsi yang paling disukai oleh kaum Sufi telah memperlihatkan bahawa Tuhan menarik kaum Muslim begitu dekat kepadanya,
sehingga seolah Tuhan telah berinkarnasi di dalam setiap hamba-Nya. Jika aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya yang bisa dia pergunakan untuk mendengar, matanya yang dia pergunakan untuk melihat, tangannya yang dia pakai untuk menggenggam, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Kisah Al-Hallaj memperlihatkan antagonisme mendalam yang mungkin timbul antara kaum mistik dan kebanyakan ulama yang memiliki pandangan berbeza tentang Tuhan dan wahyu. Bagi seorang mistik, wahyu adalah peristiwa yang terjadi di dalam jiwanya sendiri, sementara bagi kaum yang lebih konvensional seperti sebagian ulama, wahyu merupakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Akan tetapi, kita telah melihat bahawa selama abad ke-11, para filosof Muslim semacam Ibn Sina dan Al-Ghazali sendiri telah menyadari bahawa penjelasan objektif tentang Tuhan sungguh tidak memuaskan dan mereka pun beralih kepada mistisisme. Al-Ghazali telah berhasil membuat mistisisme dapat diterima di kalangan mayoritas umat dan memperlihatkan bahawa sufisme merupakan bentuk spiritualitas Muslim yang paling autentik. Selama abad ke-12, filosof Iran Yahya Suhrawardi dan filosof kelahiran Spanyol Muhyiddin Ibnu Al-Arabi menggabungkan secara sangat erat filsafat dengan mistisisme dan membuat pengalaman kaum Sufi tentang Tuhan menjadi biasa di berbagai wilayah Islam. Namun, sebagaimana Al-Hallaj, Suhrawardi dijatuhi hukuman mati oleh kaum ulama di Aleppo pada tahun 1191 untuk sebab yang hingga kini tak diketahui. Sepanjang hidupnya dia berupaya menggabungkan apa yang disebutnya sebagai agama Timur dengan Islam, yang berarti melengkapi usaha yang telah dirintis oleh Ibn Sina. Dia berpendapat bahawa semua tokoh agama dunia kuno telah menyebarkan satu doktrin yang sama. Pada mulanya doktrin itu diwahyukan kepada Hermes, yang oleh Suhrawardi diidentifikasi sebagai Nabi yang bernama Idris di dalam Al-Quran atau Enoch di dalam Alkitab. Di kalangan Yunani doktrin itu disampaikan melalui Plato dan Pythagoras, sedangkan di Timur Tengah melalui kaum Zoroaster Magi. Namun sejak Aristoteles, doktrin itu telah disamarkan oleh filsafat yang secara sempit lebih bersifat intelektual, tetapi diam-diam terwariskan dari satu tokoh ke tokoh lain hingga akhirnya sampai kepada Suhrawardi sendiri melalui Al-Bistami dan Al-Hallaj. Filsafat perennial ini bersifat mistikal dan imajinatif, tetapi tidak mengesampingkan akal. Suhrawardi tak kalah kukuh secara intelektual dibandingkan dengan Al-Farabi, namun dia juga mengajarkan pentingnya intuisi dalam mendekati kebenaran. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, semua kebenaran berasal dari Tuhan dan harus dicari di mana saja ia dapat ditemukan. Kebenaran bisa saja ditemukan dalam paganisme dan Zoroastrianisme sebagaimana dalam tradisi monoteistik. Tidak seperti agama dogmatik yang telah terjerumus ke dalam perselisihan sektarian, mistisisme acap mengklaim bahawa jalan menuju Tuhan adalah sebanyak jumlah manusia itu sendiri. Sufisme secara khusus telah mengembangkan apresiasi besar terhadap keyakinan orang lain. Suhrawardi sering dijuluki Syekh Al-Ishraq atau Guru Iluminasi. Seperti orang Yunani, dia mempersepsikan kehadiran Tuhan melalui cahaya. Dalam bahasa Arab, kata isyraq merujuk pada cahaya pertama fajar yang muncul dari timur dan pada pencerahan. Oleh kerana itu, timur bukanlah sebuah lokasi geografis, melainkan sebuah sumber cahaya dan energi. Dalam kepercayaan Oriental Suhrawardi, manusia secara sama-sama teringat pada asal mereka, merasa tidak nyaman berada di dunia bayang-bayang ini, dan rindu untuk kembali ke tempat mereka yang pertama. Suhrawardi mengklaim bahawa filsafatnya akan membantu kaum Muslim untuk menemukan orientasi sejati mereka, menyucikan kearifan sejati yang ada di dalam diri dengan menggunakan imajinasi.
Sistem Surawardi yang sangat kompleks ini merupakan upaya untuk menggabungkan seluruh pandangan keagamaan dunia ke dalam satu agama spiritual. Kebenaran harus dicari di mana saja ia bisa ditemukan. Sebagai akibatnya, filsafat Surawardi menghubungkan kosmologi Iran pra-Islam dengan sistem planeta Ptolemis dan skema emanasi Neoplatonis. Sungguh pun demikian, tak ada filosof lain yang begitu sering mengutip Al-Quran. Ketika mendiskusikan kosmologi, Surawardi tidak semata-mata menaruh perhatian pada penelaahan asal-usul alam secara fisikal. Dalam karyanya yang utama, Hikmah Al-Ishraq, Surawardi memulai dengan membahas persoalan-persoalan ilmu alam dan fisika, tetapi ini hanya merupakan pengantar menuju bagian mistik dari karya itu. Sebagaimana halnya Ibn Sina, dia tidak puas terhadap falsafah yang seluruhnya berorientasi rasional dan objektif, meski dia juga percaya bahawa spekulasi rasional dan metafisikal mendapat tempat dalam persepsi tentang keseluruhan realitas. Orang arif yang sejati, dalam pandangannya, menguasai dengan baik filsafat maupun mistisisme. Tokoh seperti itu selalu ada di dunia. Dalam teori yang agak mirip dengan imamologi Syiah, Surawardi yakin bahawa pemimpin spiritual ini adalah tiang penyangga utama yang tanpa kehadirannya dunia tidak akan bisa terus bereksistensi, meski keberadaannya tidak terasakan secara nyata. Mistisisme Ishraqi Surawardi masih dipraktikkan di Iran. Mazhab Ishraqi menjadi sistem esoterik bukan kerana sifatnya yang eksklusif, melainkan kerana mensyaratkan latihan spiritual dan imajinatif, seperti yang ada dalam Ismaili dan Sufisme. Orang Yunani barangkali akan mengatakan bahawa sistem Surawardi lebih bersifat dogmatik daripada kerigmatik. Surawardi berupaya menemukan inti imajinatif yang terdapat dalam inti semua agama dan filsafat, dan meskipun berkeyakinan bahawa rasio semata tidaklah memadai, dia tak pernah mengabaikan hak akal untuk ikut menyelidiki misteri-misteri terdalam. Kebenaran mesti dicari di dalam rasionalisme ilmiah maupun mistisisme esoterik. Kepekaan rasa harus dididik dan dibimbing oleh akal kritis. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, inti filsafat Ishraqi adalah simbol cahaya, yang dipandang sebagai sinonim sempurna bagi Tuhan. Cahaya, setidaknya pada abad ke-12, bersifat imaterial dan tak terdefinisikan, namun juga merupakan fakta yang paling nyata dalam kehidupan dunia, terbukti dengan sendirinya, tidak membutuhkan definisi tetapi dipersepsi oleh semua orang sebagai unsur yang membuat kehidupan menjadi mungkin. Cahaya melingkupi segalanya, setiap tingkat kecerahan yang ada pada materi berasal secara langsung dari cahaya, sebuah sumber yang berada di luar dirinya. Dalam kosmologi emanasionis Surawardi, cahaya tertinggi bersesuaian dengan wujud wajib para filosof, yang sangat sederhana dalam zatnya. Darinya terpancar cahaya-cahaya yang lebih lemah dalam hierarki menurun, setiap cahaya, kerana menyadari kebergantungannya terhadap cahaya tertinggi, mengembangkan diri, bayangan yang menjadi sumber dari alam material, dan bersesuaian dengan salah satu bidang Ptolemis. Ini merupakan metafora keadaan manusia. Terdapat kombinasi serupa antara cahaya dan kegelapan dalam setiap diri kita. Cahaya atau jiwa dikumpulkan di dalam embrio oleh roh suci, yang dalam skema Ibn Sina dikenal sebagai Malaikat Jibril, cahaya dunia kita. Jiwa merindukan penyatuan dengan cahaya yang lebih tinggi, dan jika mendapat bimbingan yang tepat dari seorang kutub di zamannya atau oleh salah seorang muridnya, jiwa dapat menangkap kilasan cahaya itu di dunia ini. Surawardi menggambarkan pengalaman pencerahannya sendiri di dalam hikmah. Dia terusik oleh persoalan epistemologis pengetahuan, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Penelaahannya atas buku-buku tidak memberikan petunjuk apapun kepadanya.
Kemudian, dia memperoleh penampakan seorang imam, Qutb, penyembuh jiwa. Tiba-tiba aku terselimuti kelembutan, ada kilatan cahaya sangat menyilaukan, yang membentuk sosok seperti seorang manusia. Aku mengamatinya dengan saksama dan tampaklah dia datang menghampiriku, memberi salam dengan begitu ramah sehingga kebingunganku lenyap dan ketakutanku berganti dengan perasaan akrab. Dan aku pun mulai mengeluhkan kepadanya tentang persoalan pengetahuan yang tengah kuhadapi. Bangunkan dirimu, dia berkata kepadaku, dan persoalanmu akan terpecahkan. Proses penyadaran atau iluminasi sangat berbeza dengan inspirasi kenabian yang berat dan menegangkan. Proses ini lebih mirip dengan pencerahan Buddha yang damai. Dengan demikian, mistisisme telah memperkenalkan sebuah spiritualitas yang lebih tenang ke dalam agama-agama Tuhan. Alih-alih berupa perbenturan dengan realitas dari luar, iluminasi berasal dari dalam diri sang mistikus sendiri. Tak ada pemilahan fakta-fakta. Sebaliknya, penggunaan daya imajinasi yang menghantarkan ke dalam alam al-mitsal, alam citra-citra murni, telah memampukan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Surawardi juga mengambil dari kepercayaan Iran kuno tentang dunia arketipal yang meyakini bahawa setiap orang dan objek di alam getik, yakni dunia material, fisik, memiliki padanannya yang persis di alam menuk, iaitu wilayah langit. Mistisisme membangkitkan lagi mitologi lama yang tampaknya telah ditinggalkan agama-agama teistik. Menuk, yang dalam skema Surawardi menjadi alam al-mitsal, kini merupakan alam penengah yang ada antara Tuhan dan dunia kita. Alam ini tidak mungkin dipersepsikan oleh akal atau indera. Fakultas imajinasi kreatiflah yang membuat kita mampu menyingkapkan arketipe yang tersembunyi, seperti halnya penafsiran simbolik Al-Quran menyingkapkan makna spiritualnya yang hakiki. Alam al-mitsal mirip dengan persepsi kaum Ismaili tentang sejarah spiritual Islam yang merupakan makna sejati peristiwa-peristiwa duniawi atau angelologi Ibn Sina, yang telah kita diskusikan pada bab yang lalu. Ini akan menjadi krusial bagi seluruh mistikus Islam masa depan sebagai cara untuk menafsirkan pengalaman dan penampakan mereka. Surawardi mencermati visi-visi yang sangat mirip, baik yang dialami kaum syaman, mistikus, atau kaum ekstatik lain dalam berbagai kebudayaan. Pada masa sekarang banyak orang tertarik pada fenomena semacam ini. Konsepsi Jung tentang ketidaksedaran kolektif merupakan suatu upaya ilmiah untuk menguji pengalaman imajinatif yang lazim dialami manusia ini. Beberapa sarjana lain, seperti ahli filsafat agama Romania Amerika, Mircea Eliade, telah berupaya membuktikan bagaimana epik-epik para penyair kuno dan beberapa bentuk kisah dongeng diturunkan dari perjalanan ekstatik dan pengembaraan mistik. Surawardi berkeyakinan bahawa visi kaum mistik dan simbol-simbol kitab suci seperti langit, neraka, dan hari kiamat, sama nyatanya dengan fenomena yang kita alami di dunia ini, tetapi dengan cara yang tidak sama. Visi dan simbol itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi hanya dapat dicermati oleh fakultas imajinasi yang terlatih, yang membuat kaum visioner mampu melihat dimensi spiritual fenomena duniawi. Pengalaman ini tidak bisa dicerap oleh indera orang-orang yang tidak mengikuti latihan yang disyaratkan, seperti halnya pengalaman pencerahan Buddhis hanya bisa dirasakan ketika latihan moral dan mental yang dibutuhkan telah dilakukan. Semua pikiran, gagasan, keinginan, mimpi, dan visi kita bersesuaian dengan realitas-realitas yang ada di alam al-mitsal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya, telah menyadari adanya dunia perantara ini lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, yang membawanya ke gerbang alam ilahiyah.
Suhrawardi juga mengklaim bahawa visi mistisisme mahkota Yahudi terjadi ketika mereka telah memasuki alam al-Mitsal selama latihan konsentrasi spiritual. Oleh kerana itu, jalan menuju Tuhan tidak hanya melalui akal, seperti yang dibayangkan oleh para filosof, tetapi juga melalui imajinasi kreatif alam kaum mistik. Pada masa sekarang banyak orang di Barat akan kecewa jika seorang teolog terkemuka menyatakan bahawa Tuhan dalam pengertian tertentu merupakan produk imajinasi. Sungguh pun demikian, haruslah dinyatakan bahawa imajinasi merupakan daya utama dalam beragama. Daya ini didefinisikan oleh Jean-Paul Sartre sebagai kemampuan untuk memikirkan apa yang tidak ada. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan sesuatu yang tidak ada atau belum ada, yang semata-mata baru bersifat mungkin. Imajinasi dengan demikian merupakan sebab utama dari kemajuan besar yang dicapai manusia dalam sains dan teknologi maupun dalam seni dan agama. Gagasan tentang Tuhan, bagaimanapun definisinya, mungkin merupakan contoh utama dari realitas yang tidak ada, yang meski dengan berbagai masalah yang melekat di dalamnya, terus mengilhami umat manusia selama ribuan tahun. Satu-satunya cara untuk mengkonsepsikan Tuhan, yang tetap tidak bisa dipersepsikan oleh indera dan bukti-bukti logis, adalah melalui simbol-simbol, yang penafsirannya merupakan fungsi utama akal imajinatif. Suhrawardi telah mengupayakan tafsiran imajinatif terhadap simbol-simbol yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, sekalipun realitas yang dirujuk oleh simbol-simbol itu tetap tak tertangkap. Sebuah simbol dapat didefinisikan sebagai objek atau gagasan yang dapat dipersepsi oleh indera atau ditangkap oleh pikiran, tetapi di dalamnya kita tidak melihat apapun selain dirinya sendiri. Akal saja tidak akan membuat kita mampu mempersepsikan yang khusus, universal, atau abadi di dalam yang partikular dan temporal. Itulah tugas imajinasi kreatif, yang kepadanya kaum mistik dan para seniman menisbahkan wawasan mereka. Sebagaimana di dalam seni, simbol religius yang paling efektif adalah yang dibimbing oleh pengetahuan dan pemahaman rasional tentang kondisi manusia. Suhrawardi, yang mampu menulis dalam bahasa Arab yang sangat indah dan ahli metafisika yang sangat terampil, adalah seorang mistikus sekaligus seniman yang kreatif. Dengan menyatukan apa-apa yang tampaknya tak terkait, sains dan mistisisme, filsafat pagan dengan agama monoteistik, dia mampu membantu kaum Muslim menciptakan simbol-simbol mereka sendiri dan menemukan makna dan posisi penting baru dalam kehidupan. Tokoh yang lebih berpengaruh daripada Suhrawardi adalah Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, tahun 1165 hingga 1240, yang kehidupannya mungkin dapat kita pandang sebagai simbol keterpisahan cara pandang Timur dan Barat. Ayahnya adalah sahabat Ibnu Rushd, yang sangat terkesan akan kesalehan anak muda itu pada suatu kesempatan ketika keduanya bertemu muka. Ketika tertimpa penyakit keras, Ibnu Arabi beralih kepada Sufisme, dan pada usia 30 tahun, meninggalkan Eropah menuju Timur Tengah. Dia menunaikan ibadah haji dan menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk berdoa dan bermeditasi di Kaabah, dan akhirnya menetap di Malatya, di sekitar Sungai Efrat. Ibnu Al-Arabi dijuluki Syekh Al-Akbar. Pengaruhnya terhadap konsepsi ketuhanan kaum Muslim sangat besar, tetapi pemikirannya tidak banyak berpengaruh di Barat, yang mengira bahawa filsafat Islam telah berakhir dengan wafatnya Ibnu Rushd. Kekristenan Barat kemudian merangkul konsepsi ketuhanan Ibnu Rushd yang bercorak Aristotelian, sedangkan kebanyakan aliran dalam Islam, secara relatif hingga masa sekarang ini, lebih memilih Tuhan kaum mistik yang bersifat imajinatif. Pada tahun 1201, ketika sedang melaksanakan tawaf di Kaabah,
Ibnu Al-Arabi mengalami sebuah visi yang meninggalkan pengaruh kuat dan lama terhadap dirinya. Dia melihat seorang perempuan muda yang bernama Nizam dikelilingi oleh cahaya surgawi dan dia sadar bahawa perempuan itu adalah titisan Sofia, hikmat ilahi. Epifani ini membuat dirinya sadar bahawa adalah mustahil bagi kita untuk mencintai Tuhan jika kita hanya bersandar pada argumen-argumen filosofis yang rasional. Falsafah menekankan transendensi mutlak Tuhan dan mengingatkan kita bahawa tak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Bagaimana kita bisa mencintai sebuah wujud yang begitu asing? Namun, kita bisa mencintai Tuhan yang hadir di tengah-tengah makhluknya. Jika engkau mencintai suatu wujud kerana keindahannya, engkau tak lain kecuali mencintai Allah, kerana dia adalah satu-satunya wujud yang indah. Demikian dijelaskannya dalam Futuhat Al-Makkiyah. Dengan demikian dalam semua aspeknya, objek cinta hanyalah Tuhan. Sesungguhnya kalimat syahadat mengingatkan kita bahawa tidak ada Tuhan dan tidak ada realitas absolut selain Allah. Akibatnya, tidak ada keindahan yang selain Dia. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri, namun kita bisa melihatnya ketika Dia memilih untuk mewahyukan diri melalui makhluk-makhluk semacam Nizam yang mengilhami rasa cinta di hati kita. Seorang mistikus bahkan berkewajiban untuk menciptakan epifani buat dirinya sendiri dengan tujuan bertemu dengan seorang gadis, seperti Nizam secara apa adanya. Cinta pada dasarnya merupakan rasa rindu kepada sesuatu yang tidak ada. Itulah sebabnya begitu banyak cinta kemanusiaan kita yang berujung pada kekecewaan. Nizam telah menjadi objek pencarianku dan harapanku, perawan yang paling murni. Seperti yang dijelaskannya pada bahagian pendahuluan diwan, kumpulan syair-syair tentang cinta. Di dalam syair-syair yang telah kugubah untuk buku ini, aku tak henti-hentinya merujuk pada inspirasi ketuhanan, anugerah spiritual, kesesuaian dunia kita dengan dunia akal-akal malakut. Dalam hal ini, aku mesti menyesuaikan dengan kebiasaanku berfikir dalam simbol-simbol, kerana banyak hal dari alam batin yang lebih mempesonaku daripada segala yang ada di dalam kehidupan aktual dan kerana gadis belia ini mengetahui persis apa yang kumaksudkan. Imajinasi kreatif telah mengubah Nizam menjadi sebuah avatar Tuhan. Sekitar 8 tahun kemudian, pemuda Dante Alighieri memperoleh pengalaman yang serupa di Florence ketika bertemu dengan Beatrice Portinari. Begitu dia menatap gadis itu, jiwanya bergetar kuat dan seolah mendengar seruan, "Lihatlah Tuhan yang lebih kuat daripadaku yang datang untuk menaklukkan diriku." Sejak saat itu, Dante ditaklukkan oleh cintanya kepada Beatrice, yang mendapatkan penguasaan berkat kekuatan yang diberikan oleh imajinasiku kepadanya. Beatrice tetap menjadi citra cinta ilahi bagi Dante, dan di dalam The Divine Comedy, dia memperlihatkan bagaimana hal ini membawanya melalui sebuah perjalanan imajiner melewati neraka, purgatorio, dan surga, hingga penampakan Tuhan. Syair Dante diilhami oleh kisah kaum Muslim tentang kenaikan Muhammad ke langit. Tentu saja pandangannya tentang imajinasi kreatif serupa dengan pandangan Ibnu Al-Arabi. Dante berpendapat, adalah keliru menyatakan bahawa imajinativa hanya menggabungkan citra-citra yang diturunkan dari persepsi tentang dunia material, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, tetapi sebahagiannya merupakan ilham dari Tuhan. Wahai fantasi, yang sering menggiring kita jauh dari diri sendiri sehingga meninggalkan kita dalam gelisah, tuli, kerana ribuan terompet yang memekik di sekeliling kita. Apa yang menggerakkanmu ketika indera memperlihatkan kejelekanmu? Cahaya yang menggerakkanmu, terbentuk di surga, mungkin atas kehendak Dia yang mengutusnya turun, atau kerana kecenderungan sendiri. Dalam seluruh syair itu, Dante perlahan-lahan menyingkirkan narasi tentang citra indriawi dan visual.
Penggambaran yang sangat bersifat fisik terhadap neraka dilanjutkan dengan pendakian berat dan emosional menaiki bukit Purgatorio menuju surga duniawi, di mana Beatrice memarahinya kerana memandang wujud fisiknya sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, dia harus memandang Beatrice sebagai simbol atau avatar yang menghantarkannya keluar dari dunia menuju Tuhan. Nyaris tidak ada deskripsi fisik tentang surga, bahkan jiwa-jiwa yang dirahmati juga tak terdeskripsikan, mengingatkan kita bahawa tak ada pribadi manusia yang bisa menjadi objek final kerinduan manusia. Akhirnya, tamsil intelektual yang sejuk mengungkapkan transendensi mutlak Tuhan, yang berada di luar semua imajinasi. Dante telah dituduh melukiskan potret yang kejam tentang Tuhan di dalam Paradiso, namun abstraksi itu mengingatkan bahawa sesungguhnya kita tidak mengetahui apa-apa tentang Tuhan. Ibnu Al-Arabi juga yakin bahawa imajinasi merupakan fakultas yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ketika seorang mistikus menciptakan epifani untuk dirinya sendiri, dia berarti tengah membawa ke dunia ini sebuah realitas yang bereksistensi dengan lebih sempurna di alam arketipal. Ketika kita menemukan yang ilahi di dalam diri orang lain, kita tengah melakukan upaya imajinatif untuk menyibak realitas sejati. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk bagaikan tabir. Jelasnya, barang siapa yang mengenal mereka sebagai tabir akan tiba pada pengenalan akan dia, tetapi barang siapa yang menganggap makhluk-makhluk itu nyata akan terhalang dari kehadirannya. Dengan demikian, sebagaimana halnya jalan sufisme, apa yang bermula sebagai spiritualitas yang sangat pribadi, berpusat pada seorang manusia, telah membawa Ibnu Al-Arabi kepada suatu konsepsi transpersonal tentang Tuhan. Citra feminin tetap penting baginya. Dia percaya bahawa kaum wanita merupakan inkarnasi terkuat bagi Sofia, hikmat ilahi, kerana mereka mengilhami cinta dalam diri kaum pria yang pada akhirnya mengarah kepada Tuhan. Tak dapat disangkal, ini adalah pandangan yang sangat bercorak kelelakian, tetapi merupakan upaya untuk memasukkan dimensi kewanitaan ke dalam agama Tuhan yang sering dikonsepsikan sebagai maskulin sepenuhnya. Ibnu Al-Arabi tidak percaya bahawa Tuhan yang dikenalnya memiliki eksistensi objektif. Meskipun dia seorang ahli metafisika, dia tidak percaya bahawa eksistensi Tuhan bisa dibuktikan dengan logika. Dia suka menyebut dirinya murid Khidir, nama yang diberikan kepada figur misterius yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai pembimbing spiritual Musa, yang membawakan hukum lahiriah bagi orang Israel. Khidir telah dianugerahi ilmu istimewa tentang Tuhan sehingga Musa meminta bimbingannya, tetapi Khidir menyatakan bahawa Musa takkan mampu menanggungnya kerana ilmu itu berada di luar jangkauan pengalaman keagamaannya. Tak ada gunanya mencoba untuk memahami informasi keagamaan yang belum pernah kita alami sendiri. Nama Khidir tampaknya mengandung arti yang hijau, mengindikasikan bahawa filsafatnya selalu segar dan dapat terus-menerus diperbarui. Bahkan, seorang Nabi setinggi Musa tidak mampu memahami bentuk-bentuk esoterik agama, sebab, di dalam Al-Quran, dia mengakui bahawa dirinya tak mampu menjalankan metode yang dianjurkan oleh Khidir. Makna dari episod asing ini kelihatannya mengisyaratkan bahawa penampilan lahiriah suatu agama tidak selalu berhubungan dengan unsur spiritual atau mistikalnya. Orang-orang seperti kaum ulama mungkin takkan mampu memahami Islam seorang sufi semacam Ibnu Al-Arabi. Tradisi Muslim telah menjadikan Khidir sebagai guru bagi semua pencari kebenaran mistik, yang secara inheren lebih unggul daripada dan sangat berbeza dari bentuk-bentuk harfiah dan lahiriah. Dia tidak mengarahkan muridnya untuk sampai pada persepsi tentang Tuhan yang sama bagi semua orang, tetapi kepada Tuhan yang subjektif dalam pengertian paling dalam dari kata tersebut. Khidir juga memiliki kedudukan penting di kalangan kaum Ismaili.
Meski pada kenyataannya Ibnu Al-Arabi adalah seorang Sunni, ajaran-ajarannya sangat dekat kepada Ismailiyah dan bahkan setelah itu dimasukkan ke dalam teologi mereka. Contoh lain tentang kemampuan agama mistik untuk melampaui sekat-sekat sektarian. Seperti halnya kaum Ismaili, Ibnu Al-Arabi juga menekankan derita Tuhan, sebuah konsep yang sangat berbeza dengan apatheis Tuhan para filosof. Tuhan kaum mistik rindu untuk dikenal oleh makhluk-makhluknya. Kaum Ismaili percaya bahawa kata ilah berasal dari akar kata dalam bahasa Arab walahai yang artinya bersedih atau mengeluh. Seperti dalam hadis Qudsi yang menyatakan bahawa Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal. Kemudian aku ciptakan makhluk-makhluk agar aku dikenal oleh mereka." Tak ada bukti rasional tentang kesedihan Tuhan. Kita mengetahuinya hanya melalui kerinduan kita sendiri akan sesuatu yang bisa memenuhi hasrat-hasrat kita yang paling dalam dan untuk menjelaskan tragedi dan nestapa kehidupan. Karena kita diciptakan dalam citra Tuhan, kita harus merefleksikan Tuhan sebagai arketipe tertinggi. Kerinduan kita terhadap realitas yang kita sebut Tuhan, oleh kerana itu, pastilah mencerminkan simpati terhadap derita Tuhan.